tidak pendapat atau tidak sesuai dengan apa yang dijadikan tuntutan mereka, kan upaya hukumnya kan ada. Di sini juga saya hanya menyampaikan bahwa marilah kita gunakanlah koridor hukum. Pemirsa, selain pengacara keluarga Dini yang sudah bergabung bersama kami, juga sudah bergabung bersama kami Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Alex Adam. Selamat malam, Pak Alex. Baik, saya ke Pak Dimas terlebih dahulu. Pak Dimas, hakim seakan-akan mengabaikan seluruh bukti-bukti yang tertuang di persidangan. Saya ingin bertanya, sebenarnya ketika itu seperti apa jalannya persidangan? Sampai tiga-tiganya ini setuju bahwa Dini Sera meninggal dunia karena alkohol. Pak Dimas? Masih mati ya, Mas? Masih. Nomor telepon langsung mati? Iya. Pak Dimas, mendengar suara saya? Pak Dimas? Baik, oke, saya ke Bang Saur. Bang Saur, tiga-tiganya setuju kalau Dini Sera meninggal dunia karena alkohol, bukan karena penganiayaan. Tadi Pak Harle dari Kejagung mengatakan bahwa emang bisa alkohol bikin luka majemuk di organ tubuh, di hati. Ini kok bisa tiga-tiganya keputusannya sama? Apa benar ada hengki-pengki katanya kata anggota DPR? Saya kira Mbak Anissa, kehadiran kita di sini barangkali bukan dalam konteks kita menghakimi hakim. Tapi malah saya bersyukur karena malam hari ini narasumber kita adalah Pak Marwarar. Dia bukan saja berkarir sebagai hakim di pengadilan negeri, tapi saya kira beliau terakhir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Kita bersyukur berdoa kepada beliau karena sampai detik ini beliau masih segar dan jernih dalam pemikiran-pemikiran beliau. Kalau kita tadi melihat konstruksi yang dibangun dakwaan jaksa, kan itu ada 4 pasal setidaknya yang dikenakan kepada si terdakwa ini. Pertama pembunuhan, kemudian penganiayaan membuatkan kematian atau penganiayaan biasa, dan keempat adalah kematian karena kelalaian. Tadi Pak Harli karena memang dia lebih pantas ngomong, kita beruntung juga. Paling nggak mungkin kita menganalisa lebih dari pernyataannya. Jelas tadi di visumnya bahwa kematian daripada almarhum Dini ini karena ada pendarahan dalam hatinya yang membuat kematian tidak ada di sana karena alkohol. Ya toh memang dalam tubuhnya mungkin ada alkohol, tetapi dalam scientific evidence yang sekarang ini sesungguhnya dalam pidana modern, sesungguhnya sekarang menekankan namanya scientific evidence yang relatif tidak berubah dalam perjalanan waktu. Dia bisa stabil, itu sudah terbukti. Nah oleh karena itu saya kira mengapa ini jadi keguncangan luar biasa. Karena bukti-bukti sebelum misalnya katakanlah kalau ada alasan hakim. Nanti mungkin Kak Humas untuk membicarakan. Dini almarhum ini kan dibawa muter-muter dulu. Muter-muter ke apartemen, bahkan di apartemennya dibiarkan naik. Bahkan security pernah bertanya, ini wanita siapa? Terdakwa ini awalnya tidak mengaku itu bahwa teman dekatnya. Ini membuktikan dari awal tidak ada upaya yang kalau alasannya karena dibawa rumah sakit. Dibawa di rumah sakit adalah kalau menurut saya adalah upaya untuk menutupi seakan-akan melakukan kebaikan kepada almarhum ini. Nah oleh karena itu saya kira kita bersyukur Kapuspen Kejaksaan tadi sudah declare, kemudian melakukan kasasi. Itu saya kira sudah tepat. Baik. Sekaligus juga pernyataan dari Pak Maru mengatakan hukum kita tidak baik saja. Saya ingat, saya terakhir dalam 3 bulan ini, saya narasumber, kemudian semua agenda-agenda kita sekarang ini adalah dalam konteks hukum yang sedang gelap. Betul. Pina, kemudian Eki Cirebon, sampai sekarang belum selesai. Ternyata ada masalah di sana. Masalah ini lagi. Beberapa waktu yang lalu diwadahi di interupsi ini, anak kita Afif yang meninggal di Sumatera Barat masih gelap. Nah oleh karena itu turut berduka cita bukan saja kepada Dini, tetapi juga keadaan hukum kita. Nah kalau Pak Maru tadi mengatakan, ketika kita diskusi ini Mbak Nisa,
Saya kira beberapa hakim agung sekarang dia duduk sebagai terdakwa karena melakukan korupsi. Bahkan kita bersyukur Pak Maruf, Ketua Mahkamah Konstitusi, ketika beliau jadi hakim konstitusi, hari ini juga ketika kita bicara satu-satunya penegak hukum yaitu divonis bersalah seumur hidup karena melakukan korupsi. Maksud saya adalah ini yang tadi Pak Maruf bilang, bagaimana wajah hukum kita. Apakah itu yang terjadi? Kita tidak tahu yang di Surabaya. Sahroni yang mengatakan hengki-pengki, saya nggak berani. Oke, kita langsung ke PN Surabaya nih. Ada Pak Alex Adam. Pak Alex, tanggapan Anda? Mungkin klarifikasi dari pihak Pengadilan Negeri Surabaya seperti apa? Pak Alex. Halo, malam. Ya, Pak Alex mungkin boleh langsung klarifikasi dari PN Surabaya seperti apa? Lagi ramai di demo setiap hari bahkan. Baik. Selamat malam. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Marwara Syari yang mulia, selaku dosen saya juga dulu, dan juga kepada Bang Saur dan juga Pak Dimas di sana. Baik. Alex, terima kasih Pak Alex. Seperti yang saya dengar tadi, bahwa benar perkara ini memang menjadi dan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan diputus pada tanggal 24 Juli 2024. Setelah putus itu, ya perkara ini seperti kita ketahui ya menjadi viral, menjadi hits, dan menjadi pembicaraan. Yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya klarifikasi bahwa saya pernah menyampaikan ini proses biasa. Maksudnya proses biasa itu di dalam suatu persidangan. Bahwa setiap perkara itu kan pasti diputus. Proses itu biasa. Putus itu kalau perkara pidana kan ada yang dinyatakan bersalah, ada yang dihukum, dan juga ada juga yang dibebaskan. Prosesnya biasa seperti itu. Namun apabila suatu pihak, dalam hal ini adalah korban yang diwakili negara melalui penuntut umum, tidak pendapat atau tidak sesuai dengan apa yang dijadikan tuntutan mereka, kan upaya hukumnya kan ada. Di sini juga saya hanya menyampaikan bahwa marilah kita gunakanlah koridor hukum. Ini putusan bebas, artinya putusan ini harus kasasi. Manfaatkanlah putusan kasasinya seperti yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Harli tadi. Justru saya sangat dukung, karena itu manfaatkanlah, karena itulah upaya terhadap putusan itu apabila ingin dikoreksi atau ingin diperbaiki, karena nanti perkara tersebut akan dinilai dan akan disidangkan kembali oleh hakim di Mahkamah Agung, oleh hakim agung. Karena memang ada gium bahwa res judicata atau veritate pro habeturis, artinya setiap putusan hakim itu harus dianggap benar. Nah, kalau bagaimana mengubah putusan ini jangan sampai berkekuatan hukum itu, ya upayanya adalah upaya hukum kasasi. Iya. Seperti itu, Mbak. Oke, saya ke Pak Dimas. Pak Dimas sudah kembali bergabung bersama kami. Pak Dimas, bisa mendengar suara saya? Sudah, Mbak. Baik, Pak Dimas, bisa. Ini semua bukti-bukti diabaikan. Selamat malam, semua bukti-bukti diabaikan oleh hakim. Seperti apa sebenarnya jalannya persidangan? Ya, saya mengikuti jalannya persidangan ya. Sebagai seorang atau perwakilan dari kuasa hukum korban yang ada di dalam persidangan, kami merasa memang dalam persidangan itu penilaian kami adalah hakim sudah tidak fair. Ada beberapa keterangan-keterangan saksi yang tidak diberi keleluasan dalam memberikan keterangan secara komprehensif, Mbak. Jadi itu. Jadi sehingga kami pun juga merasa pada saat putusan ini seharusnya dibacakan pada hari Senin, namun kemudian dibacakan hari Rabu, itu kami juga merasa di sana ada keanehan, bagaimana ada waktu 14 hari yang sudah bisa dimanfaatkan, kemudian tiba-tiba putusan ini ditunda, dan pada hari Rabunya putusan dinyatakan bebas. Itu, Mbak. Baik, tadi keterangan saksi-saksi apa yang tidak di-highlight oleh hakim, Pak Dimas? Contohnya? Ya, contohnya adalah keterangan saksi ahli forensik. Bagaimana di sana dia sudah menerangkan bahwasanya kondisi bagaimana korban ini bisa meninggal dunia.
Bahkan tentang alkohol pun sudah diklarifikasi secara jelas di dalam persidangan. Hakim menanyakan kepada ahli forensik, apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh dari korban. Dan secara jelas ahli forensik mengatakan bahwasannya ada, tapi alkohol tidak menyebabkan kematian terhadap korban. Begitu, Mbak. Itu berbanding terbalik dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya. Baik, kemudian katanya tidak ada bukti penganiayaan, tidak ada bukti, padahal memang ada luka di tubuh korban. Ya, ini menurut saya juga cukup aneh. Bagaimana, satu, kita melihat dalam kondisi mayat sebagai objek korban, jadi bukti, evidence terhadap korban saja. Di dalam tampak luar sudah terdapat banyak luka dan banyak bekas-bekas daripada penganiayaan. Dan dikuatkan dengan bukti surat, visum et repertum, itu sudah jelas bahwasanya korban ini mengalami berbagai tindakan kekerasan yang berada di organ-organ vital tubuhnya. Gitu, Mbak. Baik, alkohol sebenarnya tidak menyebabkan kematian, apalagi sampai menyebabkan luka majemuk di organ hati. Namun keputusan hakim memutuskan bahwa Dini meninggal dunia karena alkohol. Saya nanti akan bertanya ke Pak Alex usai jeda berikut, tetap di Interupsi.